Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, shalom. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini pasti rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Oleh karena itu mari kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tiada hentinya kami bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini, untuk hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang sempurna, untuk keluarga, orang-orang terkasih yang ada di sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penjagaan, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah hari ini kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biar mulut kami bernyanyi bermazmur hanya untuk Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, mulutku penuh segala pujian hanya bagimu Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
kehidupan kita dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Biar hari ini Tuhan, mulut kami menaikkan setiap pujian buat Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan namamu. Biarkan kemuliaan-Mu nyata atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan biarkan Tuhan, satu hal dalam hidup kami akan terus menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kita akan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar hari ini kita jangan fokus sama diri kita, tapi kita fokusnya sama Tuhan. Amin. Kita menaikkan setiap pujian dan pengagungan buat Allah kita yang layak kita tinggikan. Yang mau sorakan haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan
bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Tuhan hadir dalam. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri nyatakan. Saat hati bersyukur, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah, Tuhan hadir dalam. Sekarang boleh sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat-Mu nyata ya Tuhan Yesus. Saat kami menyembah, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersama-sama nyatakan. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Hadirat-Mu yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar segala pujian syukur kami naikkan hanya kepada-Mu, Allah yang mencipta kami, Allah pemilik hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkaulah pujian bagi setiap kami, Allah yang menciptakan kami, yang memelihara jiwa kami. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, yes Lord Jesus. Dalam kasih setiamu Yesusku,
Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian kami ya Tuhan. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus. Mari jemaat sendiri nyatakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Sebab Engkau Allah yang awal dan akhir dalam segala-galanya ya Tuhan. Yesus. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh nyatakan. Segala pujian. Biar kami terus menaikkan syukur kami dalam keadaan apapun ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang mulia, yang akhir dari segalanya. Engkaulah pujian kami ya Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Shalom GBI-PRJ, sekali lagi kita bertemu dalam hadirat Tuhan, sekalipun tidak secara fisik, tapi dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak. Salam sejahtera kepada seluruh jemaat dan juga salam kangen untuk semua teman-teman di sana, khususnya Dr. Yanto yang sangat-sangat kami kasihi. Mari kita berdoa sama-sama menyambut firman ini. Mari kita pejamkan mata kita dan menyambut Kristus. Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, jadikan kami berjaga-jaga di akhir zaman, sehingga kami tidak berlebihan, tidak merasa takut, tapi juga tidak merasa hebat. Hamba berdoa agar tangan Tuhan terus-menerus memegang kami rapat-rapat, hingga semua kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu selalu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya membawakan sebuah firman yang berjudul, agar tidak jatuh ke pangkuan antikristus. Betul, agar tidak jatuh ke pangkuan antikristus. Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saya bacakan dulu. Ini tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Agar jangan satu pun di antara kita orang-orang percaya jatuh ke pangkuan antikristus, mari kita pelajari bagaimana hidup dengan sungguh-sungguh di akhir zaman. Ayat pertama, lalu aku, kata Yohanes di Pulau Patmos, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. It's not really an animal, ini adalah sebuah penglihatan, sebuah kiasan, sebuah penglihatan yang menunjuk kepada seorang pribadi manusia yang kesetanan. Seekor binatang yang keluar dari dalam laut ini berarti dia internasional pengaruhnya. Dia bertanduk 10 dan berkepala 7. Orang ini akan mendominasi dunia dan bangsa-bangsa akan dikumpulkan, dimulai dengan beberapa negara dulu. Seperti raja-raja utara mulai bersatu. Tapi hati-hati untuk menafsirkan ya, jangan terlalu jauh. Ini akan terjadi, sekarang ada tanda-tanda, tapi kita jangan paranoia. Jangan kita paranoid, jangan kita ketakutan. Cepat lambat kita tahu ujung dunia adalah kiamat, tapi kita akan diluputkan. Saya yakin anak-anak Tuhan punya kehidupan kekal, dan ada rencana Bapa dalam hidup kita ini. Jangan takut, Tuhan Yesus yang pegang kendali. Asal kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, kehidupan yang mengalir. Bukanlah kebinasaan. Bukan berarti orang Kristen takut mati. Saya juga tidak. Waktu saya berikan diri pada Yesus, saya siap hidup dan mati dengan Tuhan. Tapi saya tahu kok, Tuhan Yesus yang pegang kendali atas dunia ini, dia pegang kendali atas hidupku. Saya balik, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya dan Anda, dia juga pegang kendali atas dunia. Ngapain panik? Buat apa kita gentar? Hiduplah dengan sound mind atau dengan pikiran yang tertib. Tapi di sini memang ada nubuatan bahwa sang antikristus itu seorang manusia. Namun demikian dia akan punya kuasa dari setan. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nggak usah antikristus, sekarang aja roh antikristus sudah ada di dunia ini. Menghujat Allah itu keren, menghujat Tuhan. Zaman di mana agama menjadi kedok, semua orang sebenarnya ateis di hati. Buktinya, manusia hanya memuja dirinya. Peduli amat kepercayaannya. Lihat itu sekarang. Orang suka sekali memamerkan dirinya. Nggak apa-apa sih asal lumrah-lumrah. Tapi ini sudah jadi berhala di dunia ini. Anak-anak Tuhan juga harus mawas diri. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Yang pasti dunia ini semakin bejat. Hidup manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Manusia semakin dingin hatinya dan hatinya semakin jahat. Nama-nama hujat ini, lihat sekarang, mana lebih cool sih? I'm a good boy atau I'm a bad boy? Lebih cool, rasanya lebih keren kalau kita tuh jadi born to be wild, born to be bad. Lahir untuk jadi orang yang, untuk jadi monster ceritanya. Aku ini dilahirkan untuk jadi jahat. I wanna be bad, bad to the bone. Aku ingin menjadi orang yang buruk. Saya ingin menjadi orang yang jelek. Saya ingin menjadi jahat.
Dan dunia bukannya menghujatnya, malah bertepuk tangan menyambutnya. Itu zaman dulu, zamannya Yesus Kristus. Mereka mendingan lepaskan seorang kriminal namanya Barabas daripada Yesus Kristus sang Mesias. Dunia ini seleranya kacau. Bukan karena antikristus sudah dimunculkan, jangan cepat-cepat ambil konklusi, antikristus pasti si ini, terjadi perang antara bangsa, oh pasti yang jahat ini. Pasti yang jadi antikristus ini bisa jadi sang agresor. Kita seringkali tuding kepala-kepala negara. Dan kita sembarangan menyebut antikristus itu siapa. Udahlah, nanti akan muncul sendiri tanpa ditafsirkan. Yang perlu diwaspadai adalah roh antikristus yang sudah ada di dunia ini. Yang membuat hati manusia tak terkecuali keluarga sendiri bisa jahat sekali. Orang-orang Kristen juga bisa loh kena roh antikristus ketika mereka hidup dalam benci dan bukan kasih. Jadi kita pernah mendengar rumor begini, orang Kristen kok begitu? Kok tega ya dia itu? Katanya kenal Tuhan, pelayanan di gereja. Mulut penuh firman, malah orang itu membagikan firman, kesaksian. Tapi kok gitu ya? Kok bisa sama sesamanya ya? Yang gak Kristen aja gak sejahat itu. Ini orang Kristen loh, pelayan Tuhan. Roh antikristus itu sudah merabak, sudah semerbak di mana-mana. Sangat mudah merasuk hati. Seperti setan yang sudah tunggu di ambang pintu. Hati-hati hai kamu Kain, kamu anak Adam, anak Allah. Itu kalau dihitung silsilah, Kain itu masih cucunya Tuhan. Bukankah Adam itu disebut anaknya Allah? Karena Adam dan Hawa dua-dua tidak punya mertua, dua-dua itu keturunan Tuhan. Dihembusin nafasnya Allah sendiri. Dibikin dari tangannya Tuhan Yesus. Lewat debu tanah, tapi Tuhan yang bikinkan. Kain itu loh, kurang dekat apa sama Sang Pencipta? Bayangkan bisa hatinya sejahat itu, setan udah menunggu di ambang pintu. Udah gak usah tuding antikristus, lihat koran, baca koran, lihat berita, ini kali, itu kali, hati-hati atas hatimu sendiri. Jangan sampai kita jatuh ke pangkuan antikristus, bukan orangnya atau pribadinya, si binatang yang keluar dari dalam laut. Hati-hati dengan roh jahat yang di darat. Jangan sampai kita itu jatuh. Hati kita itu akhirnya ada di dalam pangkuan setan. Seperti Tuhan peringatkan, Kain hati-hati, sebentar lagi kamu akan membunuh. Tak tanggung, tidak lain adalah adik kandungmu sendiri. Hati kok bisa sejahat, sebejat itu. Hati-hati, setan menunggu di ambang pintu, gak digubris Tuhan Yesus bicara sama dia di perjanjian lama. Terus saja dia. Dan dia lawan arus Roh Kudus. Dan akhirnya sungguh kan yang Tuhan peringatkan terjadi. Akhirnya kejadian, terjadi pembunuhan. Jangan sampai hatimu jatuh ke pangkuannya antikristus. Kalau soal world history, sejarah dunia, udah itu nanti Tuhan sendiri yang akan unfold, yang Tuhan yang akan mewahyukan. Semua akan berjalan sesuai dengan kedaulatan. Tapi hatimu sendiri, jagai sendiri. Jangan suruh orang lain yang menjagai. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini klimaksnya memang. Tapi sekarang aja sudah jahat. Dunia ini semakin menghujat Kristus. Tak kecuali anak-anak Tuhan sendiri. Mulutnya memuji, hatinya. Tapi hidupnya, perbuatannya menghujat. Hati-hati ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa, berhenti di sana. Macan tutul itu cepat sekali larinya. Ya, cheetah. Dia cepat. Kelebihan daripada beruang, dia gagah perkasa, dia kuat. Dan singa juga, dia adalah raja rimba. Kalau kita lihat semuanya ini ada kuasa. Sesungguhnya di dunia ini memang ada banyak kuasa. Dan Tuhan izinkan kuasa itu masih beredar di bumi ini. Ada orang punya kuasa apa? Dia berkuasa secara politik. Ada orang yang berkuasa secara kekayaan. Ada orang punya pengaruh. Ada orang berbagai macam bidang
di dalam segala jalur kehidupan, selalu ada orang kuasa sini sana. Tapi ingat ya, sekuasa-kuasa seseorang masih ada Sang Maha Kuasa di atasnya. Tunduklah pada Kristus, karena hanya satu yang sanggup mengalahkan maut. Sekuasa apapun kita, semua kita akan mati. Hanya Yesus yang bisa tembus setelah meninggal dunia, setelah mati, dia bisa hidup kembali. Jadi hati-hati, selama langit masih ada di atas, selama masih bisa manusia itu mati, janganlah kita sombong hati. Karena antikristus ini salah satu sifat yang paling menonjol adalah dia sangat sombong, sangat angkuh, sangat arogan. Kita anti sekali dengan antikristus, hati-hati ini gak boleh, itu gak boleh. Suntik ini bahaya, lakukan begitu, lihat teknologi perkembangannya, waduh. Ini sudah menjelang akhir zaman, ini rasanya udah kiamat. Kita jagai, kita waspada. Kita hati-hati, namun kita tidak jaga dari kesombongan di dalam diri sendiri. Itu sama dengan pepatah Yesus yang berkata, masa bayangkan, selumbar aja yang ada di mata orang, kita bisa lihat, balok kayu di mata sendiri diabaikan. Itu bukan hanya melihat kesalahan orang lain, tapi juga kritikan terhadap penjagaan. Penjagaan yang separuh-separuh atau setengah-setengah alias double standard. Kita jaga terhadap apapun antikristus, jangan sampai tertular. Kita sangat hati-hati. Ini itu kita tolak. Ya, bagi orang yang paranoid kan, semuanya ini adalah 666, 666 semuanya antikristus. Tapi 666 di hati, kesombongan, keangkuhan dibiarkan lestari. Kadang-kadang kita itu nggak fair sama standar kekudusan. Apa yang sifatnya vulgar kita jaga, roh halus di hati sendiri kita biarkan. Hati-hati. Ya, hati-hati karena semua orang yang memegang kuasa sesuatu cenderung untuk bisa sombong hati. Dan kalau kita sombong, kita jadi anaknya setan. Kita lupa bahwa iblis itu jatuh dari sorga mulia karena kesombongan, bukan? Lucifer itu kan karena pride. Jadi kalau kita hari ini menyombongkan diri akibat beberapa kuasa yang kita miliki, padahal masih ada Sang Maha Kuasa yang menguji hati kita. Kadang-kadang kuasa diberikan kepada seseorang itu untuk menguji dia. Apakah dia layak masuk ke dalam sorga? Apakah dia layak untuk dipakai dan diberkati dan dipercayai? Banyak orang gagal di area ini. Tak terkecuali bapaknya orang-orang sombong, yaitu setan sendiri. Tahu nggak, kalau kita sombong itu, kita sudah jatuh ke pangkuan antikristus. Sadarkah kita ketika kita menyombongkan hati, kita sudah jadi kekejian bagi Allah. Tuhan sudah melihat kita itu jadi jijik, bukan karena Tuhan benci kita. Tuhan benci dosa itu, benci setengah mati, bencinya luar biasa. Sampai kita bertobat dan rendah hati lagi, Tuhan akan terima kembali dan Tuhan akan pulihkan. Tetapi selama kita masih menyombongkan diri, kita akan jauh dari Tuhan. Tuhan akan menentang orang yang congkak. Tahukah waktu kita sombong, kita jadi seperti anak Kristus. Kita menjadi seperti antikristus. Waktu kita sombong, kita sudah jatuh ke pangkuannya. Waktu kita sombong, like father, like son. Buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Waktu kita sombong, kita sudah menjadi anaknya. Antikristus. Kita anti sama orangnya, kita meniru sifatnya. Jadi orang Kristen seringkali tidak hati-hati. Yang dia jaga ada dalam kedaulatan Allah. Dia gak perlu sampai setakut itu. Tapi yang dia gak jaga itu justru yang menentukan hidup matinya. Kok bisa ya kita itu begitu? Buta itu gak dua-dua. Yang melihat hanya dengan satu mata, tapi mata kanannya tidak melihat sama sekali. Atau yang buta adalah mata kiri. Kalau kita mau pakai spion antikristus melawannya dan berjaga-jaga waspada, pakai dua-dua mata. Jangan kita itu tutup mata terhadap diri sendiri, yang lebih bahaya. Malah yang luar sana buka mata lebar-lebar. Dua-dua. Luar juga perhatikan. Perhatikan tanda zaman. Kalau pohon ara sudah mulai bagaimana, itu berarti sudah musim begini. Kalau kita lihat langit mendung berarti sudah musim hujan. Kita harus perhatikan. Tapi jangan sampai diabaikan. Mungkin sesuatu yang selama ini lepas dari pandangan. Padahal itu yang menghantui kita setiap hari. Sombong hati itu bahaya. Sama bahayanya dengan jatuh ke dalam pangkuan
antikristus beneran. Menjadi serupa dengan rohnya, roh antikristus bukan roh kudus, itu juga sama bahayanya. Kalau mau jaga, jaga sungguhan. Jaga-jaga dengan perhatian. Makanya Yesus berkata berjaga-jagalah. Dia nggak berkata berjagalah. Berjaga-jagalah majemuk 2 kuadrat. Berjaga-jagalah yang komplit, yang penuh. Jangan setengah-setengah. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar, ayat 2b. Nanti memang ya, tak pernah sepanjang sejarah ada seorang insan manusia diberi kuasa sama iblis demikian rupa. Seperti sang antikristus. Ini bukan roh antikristus, sang antikristus. Diberikan kepada satu orang karena waktu itu memang sudah akhir dari akhir zaman. Jadi setan udah brol-brolan. Dia nggak tanggung karena waktunya sudah dekat. Iblis itu tahu loh, waktunya singkat. Malah justru anak-anak Tuhan tanpa kecuali di dunia ini lebih banyak orang yang buang-buang waktu. Sehingga ada keluar satu phrase, suatu kalimat, to kill time, untuk membunuh waktu. Janganlah waktunya dibunuh, kalau waktu Anda terlalu banyak kasih ke saya. Saya selalu kurang waktu untuk ini dan itu. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Awal mula sang naga itu pernah mencobai seorang insan manusia yang disebut sebagai anak Allah. Waktu beliau ini dicobai 40 hari, 40 malam setelah baptisan, yaitu di padang gurun belantara, salah satu pencobaan yang paling mutakhir yang terakhir, Yesus Kristus Sang Mesias diajak jalan-jalan lihat ke atas, lihat ke bawah dari sebuah junjungan yang tinggi, entah di mana itu gunung mana. Ya, itu perkara supranatural, Yesus dibawa ke situ, diizinkan oleh Bapa untuk menang bagi kita. Ditunjukkan ke seluruh dunia, dan naga tua ini berkata, asal kamu mau kau tahu aja, Pai, tunduk aja sama saya, sekali aja menunduk. Saya kasih semua glory duniawi. Saya berikan semua kemuliaan dunia ini. Apa kata insan manusia yang taat untuk kita itu? Yesus berkata demikian, hai iblis, enyahlah. Sebab ada tertulis, jangan sujud menyembah kepada apapun saja, kecuali kepada Tuhan. Dan waktu itu, semua kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang ditawarkan oleh naga itu, ditolak mentah-mentah oleh Mesias Juru Selamat kita. Makanya setan mencari insan berikutnya, yang mau dijadikan kong kali kong atau dijadikan kongsiannya untuk menghancurkan bumi. Karena setan itu roh, dia perlu daging dan darah untuk menghancurkan darah dan daging. Dia butuh satu figur yang dia akan jadikan titisan urapan seluruh kerajaannya di penghujung zaman. Yesus Kristus menolaknya, antikristus menerimanya. Kalau Kristus menolak, antikristus menerimanya. Siapa orang ini? Saya nggak tahu. Apakah sudah keluar orangnya sekarang? Saya nggak pasti. Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi nanti antikristus, kalau kejadiannya nanti dekat-dekat, kita bisa berkata, oh ini. Atau bisa jadi orang yang baru sama sekali. Yang pasti saya punya iman, sebelum antikristus dimunculkan, gereja Tuhan, gereja perjanjian baru diangkatnya. Seperti kata Yesus di kitab Injil, 2 orang jalan bersama-sama ke kilangan. Atau 2 orang sama-sama di ranjang, yang satu diambil atau lenyap, yang satu ditinggal. 2 orang teman sahabat berjalan di ladang. Yang satu tiba-tiba entah kemana, dibawa pergi. Dalam sekejap mata diubahkan, yang satu lagi ditinggalkan. Saya ngomong begini bukan berarti bahwa saya takut aniaya, tidak sih. Aniaya itu bisa terjadi sekarang juga kok. Fisik ya fisik, orang mati ya mati. Mau dia itu matinya di kursi listrik, digantung, ditembak. Dianiaya, mati ya mati. Hidup hanya sekali, mati hanya sekali. Kenapa harus takut mati? Kalau untuk kebenaran ya kan. Yang perlu kita takuti adalah murka Allah. Setelah mati itu loh, kita meninggal dunia lalu masuk kemana. Saya ngomong gini bukan berarti kita sepatutnya takut zaman antikristus. Enggak, tapi saya percaya pada keadilan Allah.
Tapi andai kata tafsiran ini salah, tidak mengubah fondasi dasar firman. Bahwa kita harus tabah. Yang penting itu kan, kalau memang akhirnya kita tidak diangkat dulu tapi kita ngalami sebagian atau sepenuh waktu antikristus dinyatakan, yaitu 7 tahun yang gila itu, ya nggak apa-apa sih. Kasih Tuhan akan cukup bagiku, kuasanya sempurna saat ku lemah. Justru aku tidak berdaya, disitulah Tuhanku menjadi segala-galanya. No problem, nggak apa-apa. Tapi saya yakin kok, mana bisa antikristus dinyatakan kalau masih ada gereja yang tengking kiri kanan, masih ada gereja yang memberitakan kebenaran, 10 perintah Allah masih ditegakkan, moral-moral Kristus, tampar pipi kiri, beri pipi kanan, masih ada pengaruh, masih ada Roh Kudus, kebangunan rohani, orang-orang mau betul-betul semakin murtad, nggak bisa karena ada yang menahan mereka. Karena ada Roh Kudus bersama dengan gereja Tuhan menahan roh antikristus di dunia. Sehingga orang-orang jahat, orang-orang bejat satu-satu bertobat. Mana bisa sih dia full blown. Mana bisa dia sepenuhnya booming gitu di bumi. Nggak bisa. Sampai mendunia, mendominasi negara-negara. Bertanduk 10, berkepala 7, sampai mahkota-mahkota. Mana bisa selama ada gereja. Saya yakin akan ada pengangkatan. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Sebuah insiden akan terjadi, masalah universal, sebuah masalah di bumi. Entah itu terorisme, perang antara negara, entah itu nuklir, entah itu kelaparan, kekurangan sandang pangan, atau penyakit, wabah, pandemik yang tidak akan berhenti-henti, bukan seperti yang kita alami kemarin hari, tapi nanti mungkin jadi masalah-masalah lain yang tak terduga. Zaman ini kan apapun jadi, tapi salah satu dari kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Inilah waktu-waktu 3,5 tahun pertama antikristus akan dimunculkan adalah dia menjadi problem solver yang dahsyat sekali, tapi dia anti sama Kristus. Dia anti orang Kristen, tidak suka pada firman. Wah, dipuja seluruh dunia karena dia bisa selesaikan permasalahannya. Bayangkan kalau sekarang itu ada orang yang bisa menyelesaikan permasalahan Middle East saja, Timur Tengah. Atau jikalau siapa gitu punya kemampuan untuk menyelesaikan pandemi di seluruh dunia. Lalu selesai, obatnya keluar. Wah, orang itu pasti kalau dia running for presidency, kalau dia itu mencalonkan diri, pasti dipilih sama semua orang. Wah, bangsa-bangsa semua pasti tunduk kalau ada pemimpin yang berkarisma. Kalau Anda melihat pemimpin-pemimpin negara, waktu kita lihat di berita, di antara pemimpin-pemimpin negara yang berkarisma itu, mesti ada 1-2 itu yang karismanya lebih. Yang ini lain ini. Ini karismanya nanti melebihi semuanya. Pura-pura seperti Kristus, raja di atas segala raja, padahal dia adalah anak setan. Dia manusia, tapi dia membawa agenda iblis Lucifer naga tua atas bumi ini yang makin hari makin benci Christianity, makin hari makin anti sama Kristus. Zaman sekarang orang kalau mau straight, ya orang kalau mau lurus, udah bisa-bisa dibenci kalau dia konservatif. Kalau kita nggak mau menerima preference atau tidak mau menerima kecondongan seksual yang lainnya, yang dilarang dan ditolak oleh firman Tuhan. Bukan Tuhan menolak orang berdosanya, tapi dosanya kalau kita bersuara, berkata LGBTQ dan sebagainya. Lihat, sentimen dunia itu sekarang malah justru melawan kebenaran. Kalau orang bicara yang benar dimusuhi, tapi kalau orang salah, wah mereka semua belas kasihan dan mereka bela. Betul-betul seperti mereka berkata, salibkan Yesus, tapi keluarkan Barabas, salibkan Mesias. Yesus mereka nggak mau, Bar Yesus mereka mau. Padahal orang itu adalah orang jahat, padahal orang itu orang hujat. Aneh ya, yang namanya selera dunia ini makin hari makin gila. Kanan disebut kiri, kiri disebut kanan. Orang Niniwe lebih mending. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Wow, makanya seluruh dunia heran ketika dia bisa bicara bahasa mereka dan menyelesaikan masalah mereka. 3,5 tahun pertama sang antikristus bangkit. Lalu 3,5 tahun kemudian kelihatan warna aslinya ketika dia mulai bunuh orang-orang sekelilingnya karena dia tidak mau share power dan glory.
Perang terjadi di belahan kedua daripada 7 tahun masa antikristus yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu sebelum pengangkatan Armageddon dan sebagainya. Dia memberikan kekuasaan, ayat 4, dan mereka menyembah orang itu, naga itu maksudnya, menyembah setan ya. Karena naga itu, iblis, Lucifer, memberikan kekuasaannya kepada binatang itu atau antikristus manusia ini. Dan mereka menyembah the beast, binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Menjadi prima dona dunia. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? By the way, karena masa antikristus diperpendek 7 tahun, dia nggak bisa mendunia benar-benar secara harafiah. Ada peluputan-peluputan. Kalau bukan karena dipersingkat, semua orang bisa mati, betul-betul ludes punah manusia di bumi. Karena waktu itu, belum lagi karena malapetaka yang Tuhan akan kirim ke bumi akibat zaman antikristus itu zaman yang luar biasa bejat seperti Sodom Gomora times 1 million atau kali 1000 kali, 1 juta kali. Kalau nggak dipersingkat, semua kena. Makanya itu antikristus hanya berhasil bertanduk 10, berkepala 7, mahkota-mahkotanya nggak sampai menyeluruh meskipun semua bumi dalam bawah pengaruh. Seluruh dunia ada di bawah pengaruhnya, tapi belum semua di bawah kakinya. Tuhan persingkat agar supaya manusia masih mendapatkan kesempatan-kesempatan. Tapi waktu terlalu singkat untuk saya bisa jabarkan secara detail. Wahyu ini sangat-sangat spesifik sekali. Tapi apa yang perlu Anda tahu, saya jabarkan sekarang. Simple-simple aja, yang kita bisa langsung bawa ke rumah, kita terapkan sehari-hari. Ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, itu beberapa tahun yang saya sebutkan tadi. Dari sini ayat 5 aja kita tahu bahwa antikristus bukan hanya orang yang sombong, tapi dia seorang orator yang sangat berkarisma. Dia seorang pemimpin politik yang luar biasa IQ dan kemampuannya. Orang ini berhasil menundukkan apa yang selama ini di dalam dunia setan pun orang-orang saling berperang dan saling menjatuhkan. Tapi nanti setan pun rela untuk mempersatukan semua kekacauan di bawah langit ini. Demi supaya memberontak sekali untuk seterusnya melawan Allah yang Maha Kuasa. Waktu itu setan akan membawa seluruh ciptaan Tuhan untuk memberontak kepada penciptanya. Dan semua orang untuk menolak sang penebus kita satu-satunya. Makanya setan di zaman itu taruh semua kuasa, ledengnya tinggal satu, kerannya dibuka hanya seorang saja dan nabi palsu, yaitu si binatang 666 antikristus itu. Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Antikristus bisa melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Maksudnya apa? Ini bukan secara rohani, karena secara rohani kita nggak bisa kalah. Jangan takut pada orang yang bisa membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia yang bisa membuat seseorang binasa. Maksudnya di sini akan ada waktunya. Di zaman antikristus nanti, jikalau masih ada pertobatan-pertobatan sedikit sana sini, kalau orang mau bertobat di zaman itu, mereka akan dikuasai. Dan antikristus akan berhasil berperang melawan beberapa segelintir orang-orang kudus, tentunya di zaman non-kebangunan rohani. Gereja Tuhan sudah missing atau sudah absen di atas muka bumi, semakin sulit, tapi tetap ada. Tuhan itu selalu Maha Kasih memberi kesempatan lagi dan lagi. Tapi orang-orang yang bertobat saat itu akan sanggup dikalahkan. Pasti tidak bisa lari, mereka harus mati. Untuk ke sorga, cukup darah Yesus. Tapi di zaman antikristus, untuk kita bisa tetap mempertahankan kesaksian kita, bahwa kita milik Kristus, bagi orang-orang yang tertinggal untuk bisa tetap setia sampai mati pada Kristus, mereka sungguh-sungguh harus mati. Tidak bisa membasuh darah, hanya dengan Kristus masuk sorga. Tapi supaya sorga tidak mereka sangkali, selama mereka hidup di bawah kolong langitnya antikristus ini, mereka harus basuh dengan darah mereka sendiri. Jadi zaman itu adalah zaman subur martir-martir baru. Kalau kita sekarang, kodenya sederhana, passwordnya hanyalah hidup bagi Kristus. Sebagian orang mati. Karena kesaksiannya saya tahu, di muka bumi ini masih ada aniaya. Tapi kan pada umumnya di negara-negara yang bebas, kita cukup hidup bagi Kristus ya kan, meskipun itu tidak mudah. Tapi zaman itu sudah nggak ada. Kalau kita mau masuk sorga, kita harus mati bagi Kristus. Kalau enggak, harus sangkali Kristus. Itu yang disebut, mereka akan dikalahkan, orang-orang kudus itu akan dikuasai
Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Umat Tuhan, orang-orang kudus akan bisa dilukai secara fisik. Sekarang juga di zaman roh antikristus, ada orang yang kehilangan pekerjaannya karena dia setia pada Kristus, gak mau ikut-ikutan korupsi. Ada orang kehilangan teman. Bahkan ada juga orang dianiaya sampai mati. Berarti sekalipun kita ini milik Kristus, secara fisik kita masih bisa dirugikan loh. Terkadang saya nggak ngerti mengapa Tuhan izinkan. Kadang-kadang secara realita, anak-anak Tuhan pun menderita kerugian kalau mereka itu mau ikut Tuhan. Makanya Paulus ngomong ini dengan betul sekali, tepat sekali perkataannya. Sebab barang siapa mau masuk kerajaan sorga, dia harus melalui banyak penderitaan. Meskipun penderitaan kita tidak melebihi kekuatan kita, tapi penderitaan itu ada, batinia minimal. Barang siapa mau ikut Kristus, masa lupa lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup berglori. Siapa mau masuk kerajaan sorga, sempit tuh jalan. Ya mau gak mau, kadang-kadang anak-anak Tuhan pun seringkali masih bisa dirugikan. Karena itu kalau kita mengalami sebuah kerugian secara fisik, jasmani atau duniawi, jangan marah sama Kristus, itu sudah ada di klausalnya waktu kita notarisan, waktu kita terima Tuhan. Bahwa siapa mau masuk kerajaan sorga, gak bisa lari dari aniaya, pasti ada. Gak tentu kita mati atau tergores, yang pasti kita gak usah khawatir. Rambut kita jatuh ke tanah aja tanpa sepengizinan Allah gak akan terjadi. Tapi jangan kita muluk-muluk, hidup pasti mulus karena terima Yesus. Enggak, ada. Dan kalau sekali-kali kita melihat seolah-olah setan punya upper hand, seolah-olah dia punya, sepertinya dia memiliki advantage atau dia bisa ambil keuntungan dari hidup kita dan kita mengalami kerugian kalau itu hanya fisik dan jasmani. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan hujat Tuhan karenanya. Karena harta terbesar itu tidak kelihatan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Itu gak bisa ditukar sama apapun. Sekalipun kita harus bangkrut total. Sekalipun harta kita harus dirampas. Sekalipun bahkan nyawa kita harus melayang. Satu hal tidak boleh melayang. Tidak boleh kita lepaskan. Atas dasar dan karena apapun juga. Satu hal itu harus dipegang sungguhan. Jangan dilepaskan. Keselamatan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kesaksian imanmu pada Kristus. Jangan sangkali dia. Jangan jual dia. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas muka bumi. Semua orang yang diam di atas muka bumi ini akan menyembahnya. Yaitu semua orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Semoga lewat firman yang saya bagikan, telinga kita terbuka lebar untuk mendengarkan apa yang kita bisa bawa ke rumah dan terapkan. Ayat 10 terakhir. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Udahlah serahkan ke kedaulatan, gak usah hidup dalam ketakutan. Yang penting kesusahan sehari untuk sehari, besok apapun yang saya hadapi, Tuhan sudah ada di sana. Apapun yang saya akan hadapi esok hari, Tuhan sudah menunggu aku di situ untuk memberiku kemenangan. Asal aku setia padanya, sampai mati pun aku harus setia sebagai anaknya. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini, catat ini. Ini adalah klimaks pesan yang saya bawakan. Yang penting di sini, ini relevan untuk semua orang. Semua pendengar firman ini relevan. Baik yang tinggal di negara bebas atau di negara yang menganiaya dan mengejar anak-anak Tuhan. Baik yang tinggal dalam kehidupan yang oke-oke, baik-baik saja atau yang bermasalah. Yang penting di sini ialah, ini prinsipnya pedoman pegangan. Yang penting di sini ialah ketabahan. Udah itu aja. Mau kita diangkat atau tidak nanti sebelum antikristus datang, asal kita setia. Yang penting tabah. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ada kata tabah, ada kata iman, ada kata kudus. Yang penting hidup kudus di akhir zaman. Yang penting jaga iman, jangan lepaskan. Tabah. Tabah itu apa? Please jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jatuh ke dalam jebakan untuk meninggalkan Tuhan saat hidup susah atau ketika hidup sukar. Saya ulangi, tabah itu artinya sederhana.
Jangan tinggalkan Tuhan waktu hidup kita susah. Waktu dalam kesulitan, waktu kita masuk dalam kesukaran. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman. Orang-orang kudus yang penting kudus. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hidup kudus dan tak bercacat. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Angkat tanganmu, katakan bersama dengan saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Agar kami tidak jatuh ke pangkuan antikristus, sebab kami mau jatuh ke tangan Tuhan dan berada di bawah kakinya, agar supaya umat-Mu akhirnya berada di pangkuan Kristus. Hamba telah menyampaikan sabda-Mu dan firman-Mu. Jadikan kami suci kudus menjelang kedatangan Tuhan, hari yang besar itu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dengan Yesus Kristus sendiri, dalam nama Mesias kita, Tuhan Yesus Kristus sejati. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Philip Mantova yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7.
316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 16 April 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akaun 206 333 8 222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 17 April 2022 di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. GBI Alam Sutra Mall pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 akan dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana BSC. GBI PRJ Mandarin Service pukul 9 dilayani oleh PDM Miki Kambe. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11.30 dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GBI HCR atau House of Christ Revival pada pukul 9 dilayani oleh PDP Tirza Yuliana Wibowo. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan online class untuk bimbingan pranikah CK7 via Zoom. Pendaftaran dibuka mulai hari Rabu 6 April 2022. Segera daftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org/go/ppn. Pelaksanaan online kelas bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan setiap hari Jumat 13 Mei sampai dengan 1 Juli 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah khusus Jumat Agung secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut disertai dengan ibadah Mandarin Service secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai dengan perjamuan kudus. Special on-site service Good Friday pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 diadakan di GBI PRJ dan GBI PRJ Mandarin Service pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. GBI Intercon pada pukul 9 dan 11.30 dilayani oleh PDP Eradi Chandra, sedangkan pada pukul 16.30 dilayani oleh Pendeta Leonardo Asyamsuri MBA MTH. GBI Alam Sutra Mall pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. GBI PRJ Pluit pada pukul 9 dan 11.30 dilayani oleh PDP Tirza Yuliana Wibowo. GBI HCR atau House of Christ Revival pada pukul 9 dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Ibadah khusus tersebut disertai dengan perjamuan kudus. Saat ini kita sedang berada dalam masa-masa yang sangat krusial. Sejak Gembala Sidang kita meng-onkan bahwa musim menuai sudah tiba. Kita sedang berada dalam musim penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Tetapi sekaligus masa peperangan rohani yang sangat intens dan kuat. Untuk itu, Subdivisi Profetik ingin mengajak seluruh pendoa, pelayan pujian dan penyembahan, peniup shofar dan penari di bawah pengembalaan GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto untuk berpuasa dari tanggal 9 sampai dengan 30 April 2022 selama 22 hari. Pokok doa dapat dibaca di layar Bapak Ibu sekalian. Jemaat dihimbau untuk ikut ambil bagian dalam seruan doa puasa bersama tersebut.
Sehubungan dengan libur nasional wafat Isa Al-Masih, maka doa fajar diliburkan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 15 dan 16 April 2022 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Menara doa diliburkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 dan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Sudahkah kita berinvestasi? Suatu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada kita. Arti kata investasi sendiri menurut KBLI adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Apakah kita sebagai anak Tuhan yang percaya kekekalan hanya mementingkan investasi dana di bumi saja? Apakah investasi dana yang terpenting di dalam hidup kita? Investment atau investasi, itulah series terbaru dari Suplemen Cool dan di topiknya yang pertama kita akan membahas suatu investasi yang sifatnya kekal, yaitu spiritual investment atau investasi rohani. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Sabtu 16 April 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan yang beribadah onsite dan live streaming, sebelum kita berdoa syafaat, kita memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami terus memperkatakan damailah Indonesiaku, sehatlah Indonesiaku, tumbuh dan kuatlah Indonesiaku. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diluputkan dari COVID-19, krisis ekonomi, krisis energi, dan perubahan iklim. Kami serukan diam dan tenanglah varian Omikron dan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan untuk pertobatan di bangsa kami, sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Biarlah belas kasihan Tuhan turun agar Indonesia luput dari bencana-bencana alam dan keamanan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran menteri senantiasa hikmat dan pengurapan Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk dapat memutuskan kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Berkati berlimpah-limpah pelayanan dan seluruh keluarga besar hamba-Mu, serta senantiasa ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati gembala sidang kami Pak Niko dengan berkat hikmat, kesehatan, kekuatan dan perlindungan atas hamba-Mu dan seluruh keluarganya berlimpah-limpah. Pakai hamba-Mu di bangsa kami dan bangsa-bangsa menjadi pembawa api Pentakosta yang ketiga sampai amanat agung Tuhan Yesus selesai.
Tuhan juga memberkati Pak Dr. Yanto dan pengembalaannya di CK7. Kesehatan dan kekuatan juga Tuhan terus berikan, dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai di dalam kehidupan hamba-Mu. Bangkitkan generasi Yeremia kami Tuhan di CK7. Generasi yang takut dan hormat sama Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakai generasi kami dengan dahsyat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa buat kerajaan-Mu. Dan setiap umat Tuhan terus Tuhan diluputkan dari virus-virus COVID-19 dan varian barunya. Luput dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom semua. Saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi,
Kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.